Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Menurut Tuttosport, mereka bilang bahwa Inter sudah mengerucutkan 2 nama untuk pengganti Lord Gagliardini. Yang pertama adalah Tommaso Baldanzi, pemain muda dari Empoli, dan yang kedua adalah teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ini masih nuansa lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Selamat menikmati waktu bersama keluarga nih yang sedang mudik. Hati-hati juga di jalan. Tapi jangan lupa nih, sore nanti jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan melawan Empoli teman-teman. Ini adalah kesempatan besar kita untuk merapat karena dini hari tadi, di luar dugaan, Lazio tunduk di kandang sendiri oleh Torino. Di Cerewetin Inter hari ini, gue ingin sedikit membahas pertandingan melawan Empoli, yang kalau gue lihat dari susunan line up versi Sky Sport akan ada banyak banget rotasi. Menurut gue ini sangat amat bisa dimaklumi sih ya, karena di hari Kamis nanti kita akan melawan Juventus di lanjutan leg kedua semifinal Coppa Italia. Jadi kita harus jaga kondisi tubuh. Di posisi penjaga gawang, menurut Sky Sport akan ada Handanovic. Onana akan diistirahatkan, dia akan difokuskan bermain melawan Juve di hari Kamis nanti. Ya karena si Handa sendiri juga kena kartu merah ya, dia nggak mungkin bermain ketika lawan Juve. Jadi Handa yang akan mendapatkan kesempatan menjaga mistar gawang kita sore hari nanti. Kemudian di posisi pemain belakang, wah ini cukup banyak juga nih rotasinya. 2 dari 3 center back kita adalah pemain backup nih. Danilo D'Ambrosio dan De Vrij akan mendapatkan kesempatan mengisi center back kanan dan center back tengah. Sementara di center back kiri justru akan Acerbi yang bermain. Sebetulnya menurut gue yang perlu istirahat sebetulnya Darmian dan Acerbi ya. Ini 2 pemain udah usianya 32 tahun ke atas, udah 32 tahun plus-plus, jadi butuh banget istirahat. Tapi justru yang diistirahatkan adalah Bastoni. Emang Bastoni itu kelemahannya dari sisi stamina ya, dari sisi fisik. Lebih kokoh Acerbi ya dibandingkan Bastoni. Ya semoga Acerbi bisa terus konsisten deh, jangan sampai dia cedera. Lalu yang lebih luar biasa lagi adalah posisi gelandang kita teman-teman. Wingback kanan menurut Sky Sport akan diisi oleh Belanova. Lalu di sebelahnya persis yang biasanya diisi oleh Barella akan diisi oleh Lord Gagliardini. Wah ini menyeramkan banget nih sisi kanan kita di sore hari nanti. Lalu yang menemani Gagliardini adalah Brozovic dan Calhanoglu. Jadi yang akan disimpan adalah Barella dan Mkhitaryan. Bahkan menurut berita terakhir, Mkhitaryan kemungkinan besar tidak dibawa di pertandingan lawan Empoli karena ada urusan keluarga. Sementara di wingback kiri akan ada Gosens. Sedangkan di lini depan, duet yang akan dimainkan sejak menit pertama adalah Lukaku dan Korea. Semoga 2 striker kita ini bisa mencetak gol dari open play ya teman-teman, untuk menambah moral mereka. Fakta menariknya adalah di musim ini kekalahan pertama kita di kandang sendiri kita dapatkan dari pertandingan lawan Empoli ya. Saat itu Skriniar kena kartu merah. Nah setelah kekalahan lawan Empoli, kita tiba-tiba menjadi tim yang sangat sulit untuk menang di kandang. Padahal sebelumnya kita adalah tim yang sangat kokoh, tim yang sangat kuat ketika bermain di kandang sendiri. Semoga di pertandingan lawan Empoli hari ini Inzaghi bisa meracik strategi, bisa menyusun komposisi line up yang tepat ya. Sebetulnya kalau ngomong-ngomong soal rotasi ya, semua tim pasti butuh rotasi lah, termasuk Inter. Tapi masalahnya gue makin melihat bahwa Inzaghi ini bukan tipe pelatih yang jago untuk rotasi ya. Jangankan rotasi ya, Inter di era Inzaghi ketika memasukkan pemain di babak kedua, kita kan punya jatah 5 pemain tuh masuk di babak kedua. Itu aja biasanya sangat berpengaruh ke permainan kita ya. Tiba-tiba kita kehilangan sentuhan. Di babak pertama main bagus, begitu di babak kedua ganti beberapa pemain langsung rusak total. Permainan Inter terlihat sangat timpang perbedaan kualitasnya ketika mengganti komposisi pemain utama dengan komposisi pemain backup. Padahal biasanya pergantian pemain di babak kedua itu untuk menambah energi baru atau mengubah pendekatan taktik. Tapi Inzaghi ya gitu. Kelemahan Inzaghi itu memang dalam soal plan B ya. Dia ketika memasukkan pemain lain, permainan berubah total. Oh ya teman-teman, hari ini Cerewetin Inter punya 2 berita kocak. Berita kocak yang pertama adalah banding kita untuk Lukaku ternyata ditolak oleh Lega ya, federasi yang membawahi Liga Italia, sehingga Lukaku dinyatakan tetap harus absen di pertandingan semifinal Coppa Italia leg kedua melawan Juve. Nah yang bikin kocak, ini berita kocak yang kedua,
Tidak lama kemudian, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) menganulir keputusan tersebut sehingga Lukaku dinyatakan bisa bermain di leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Juve. Menurut gue ini kocak banget sih, keputusannya tuh dianulir nggak sampai 1 hari ya, cuma selang berapa jam. Lukaku sendiri juga sudah memberikan statement resmi terkait keputusan FIGC (Federasi Sepak Bola Italia). Dia bilang begini, "Saya sangat bahagia atas keputusan yang dibuat oleh FIGC yang menunjukkan kepekaan yang luar biasa terhadap situasi ini. Saya percaya bahwa dengan keputusan ini keadilan telah ditegakkan, dan ini adalah sebuah pesan yang luar biasa ke seluruh dunia dan bahkan bukan cuma dari dunia olahraga, bahwa kita semua punya keinginan besar untuk melawan rasisme." Lalu lanjut berita lainnya untuk Cerewetin Inter hari ini datang dari isu bursa transfer. Menurut Tuttosport, mereka bilang bahwa Inter sudah mengerucutkan 2 nama untuk pengganti Lord Gagliardini. Yang pertama adalah Tommaso Baldanzi, pemain muda dari Empoli, dan yang kedua adalah Roberto Pereira, pemain Udinese. Kalau menurut gua sih yang kemungkinan besar akan bergabung musim depan lebih ke Roberto Pereira ya. Walaupun usianya sudah cukup tua, 32 tahun, tetapi status dia bebas transfer. Dan di musim ini dia juga tampil bagus, sudah 28 kali membela Udinese, mencetak 4 gol dan 8 assist. Jadi menurut gue ini cukup bagus sih untuk kedalaman skuad ya. Dan lagian untuk pemain muda musim depan kita punya Giovanni Fabian. Jadi menurut gue justru bahaya banget kalau musim depan kita merekrut Tommaso Baldanzi ya. Berarti kita punya 3 pemain muda nih di lini tengah. Ada Aslani, Baldanzi, dan Giovanni Fabian. Wah, ini nggak bagus juga sih kalau skuad kita diisi pemain-pemain yang nggak berpengalaman. Terkecuali kita ngelepas Giovanni Fabian kemudian ngambil Tommaso Baldanzi, itu masih masuk akal. Lalu ada berita juga, Barcelona menawarkan bek mereka yang sedang dipinjamkan ke Lecce, Umtiti. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang berita-berita yang gue bacain tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.